Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dan seisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Nabila Bunga Syakira, untuk menyampaikan tausiah dengan tema Peran Pemuda Islam di Era Digital. Patutlah kita bersyukur karena kita berada di era milenial ini yang semuanya serba digital dan modern. Tapi jangan berbangga hati dulu, karena tanggung jawab besar berada di pundak kita sebagai generasi penerus agama Islam. Beberapa aktivitas memang tidak lepas dari yang namanya media sosial. Lantas, apa sih peran kita sebagai pemuda Islam di era digital ini? Adalah menjadi pemuda yang berilmu, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan jadi pemuda yang malas. Jadilah pemuda Islam yang memberi pengaruh baik terhadap masyarakat. Pentingnya pemuda di tengah masyarakat untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi hakikat peran pemuda Islam yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa dan agama dengan kondisi dan perubahan di tengah arus globalisasi saat ini. Satu hal yang dapat menjembatani pemuda Islam di era digital adalah kesadaran. Jangan kita hanya menggunakan media sosial dengan hanya bersenang ria tanpa ada manfaatnya. Dan tentunya kita harus paham betul apa yang menjadi tanggung jawab kita di mata Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab sesama manusia, dan tanggung jawab dimanapun kita berada. Maka, pemuda memang harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi era digital. Al-Quran dan hadis harus sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Dan era digital adalah bagian dari pemuda itu tumbuh. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Sabda beliau berbunyi, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Generasi muda harus cakap dan profesional dalam keilmuan. Sebagai contoh, minimnya minat membaca di generasi muda saat ini, maka ayo kita berkreasi sambil berdakwah. Misalnya, yang memiliki hobi menulis, bercoret-coret, menggambar, bisa kita jadikan salah satu media untuk berdakwah. Dengan contoh, membuat quotes-quotes Islami, konten-konten Islami, kaligrafi, bacaan doa sehari-hari yang bisa kita buat melalui aplikasi di gadget. Dan kita publikasikan di media sosial. Secara tidak langsung, orang yang melihat akan membaca. Seperti hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja, ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah tiada, ia akan tetap memperoleh pahala. Peran pemuda itu sangat sentral dan utama. Bangsa ini tidak akan merdeka tanpa peran penting pemuda zaman itu. Sehingga Nabi memberikan perhatian dan perlakuan khusus bagi pemuda. Habib Hussein Ja'far memberikan contoh mengenai 4 pemuda di zaman Rasulullah. Mereka memberikan waktu dan tempat khusus untuk belajar, karena Rasulullah tahu betapa besar perannya di masa depan. Seperti Nabi Muhammad SAW setelah meninggal, beliau meninggalkan banyak pengetahuan dan warisan Al-Quran sebagai bentuk akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dari itu, pemuda merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan agama. Baik tidaknya bangsa dan agama sangat bergantung pada pemudanya. Jika generasi muda hari ini berkualitas, bermutu baik, serta keilmuan dan akhlaknya, maka majulah bangsa dan agamanya. Tapi jika generasinya rusak, maka hancurlah bangsa dan agamanya. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi remaja atau pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu,
beriman, dan bertakwa, serta berakhlakul karimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari saya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.